Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur dan menyebutkanlah engkau Muhammad atau menceritakanlah engkau Muhammad abdana pada hambaku Allah Ayyuba Ayub. Muhammad, ceritakanlah tentang hambaku yang bernama Ayub. Idnada ketika memanggil sopo Ayub, berdoa maksudnya, Rabbahu pada Tuhannya Ayub. Ketika itu Ayub berdoa kepada Tuhannya, Ani sesungguhnya aku, Ayub, iku masania menimpa padaku, sopo asyaitonu setan, binusbin dengan payah, wa adzabin dan siksa. Ya Allah, setan telah menimpakan kepada saya dengan payah dan siksa. Itu kalau dalam riwayat bahwa setan itu meniup, setan atau iblis, dia meniup telapak kakinya Nabi Ayub sehingga terluka, dan lukanya itu menjalar sampai ke seluruh tubuh. Diterangkan dalam riwayat itu, di hadis Ibnu Jarir diterangkan, An Anas bin Malikin radhiyallahu anhu qala inna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala inna nabiyallaha Ayyub alaihissalam alaihi salatu wassalam labitha fihi balauhu thamaniya asyarata sanatan. Nabi menjelaskan bahwa Nabi Ayub itu menjalani cobaan sakit selama 18 tahun. Sakit yang cukup lama. Dia hanya bisa berdoa memohon kepada Allah untuk kesembuhannya. Ya Allah, setan telah menimpakan payah dan siksa kepada saya. Kalau nusbin itu ya sakit badannya. Tadi dijelaskan selama 18 tahun, jadi terluka, ya. Kalau sekarang mungkin kayak kudis gitu. Wa adzab itu maksudnya ya sampai hartanya itu habis, anaknya ada 7 laki-laki dan 7 perempuan, semuanya meninggal dunia. Ini sama dengan yang diceritakan dalam surat Al-Anbiya ayat 83 sampai 84. Urkut, menghentakkanlah engkau, jejeko siro atau mancalo siro, biri jelika dengan kaki engkau. Hadza ini mughtasalun tempat mandi, baridun yang dingin, wa syarabun dan minuman. Jadi Nabi Ayub hanya bisa mengadu kepada Allah atas usaha setan untuk merusak kepada Nabi Ayub. Akhirnya Allah berfirman, hentakkanlah kakimu ke bumi. Dihentakkan, keluarlah air. Ini untuk tempat mandi dan juga bisa untuk minum. Dalam cerita setelah mandi ya minum itu, sakitnya itu hilang. Sembuh total itu. Wa wahabna dan memberi aku Allah lahu pada Ayub, alahu pada ahlinya Ayub. Wa mithlahum dan semisalnya ahli, ma'ahum beserta ahli, rahmatan, rahmat minna dariku Allah. Aku beri untuk Ayub ahlinya dan semisalnya bersama ahli itu. Itu merupakan rahmat dariku Allah. Wa dzikra dan menjadi peringatan liulil albabi bagi orang-orang yang mempunyai akal. Sebagai bukti kekuasaan
Allah. Dalam riwayat diterangkan, setelah Nabi Ayub itu sembuh, ke-14 anaknya itu dihidupkan lagi. Dan punya anak lagi, 7 laki-laki, 7 perempuan. Sehingga jumlahnya semua itu menjadi 28. Jadi wa mithlu ma'hum itu ditambah lagi 7 laki dan 7 perempuan. Yang 7 laki, 7 perempuan meninggal itu Allah dihidupkan lagi. Kalau Hasan mengatakan ahyahumullahu ta'ala lahu bi'ayanihim. Jadi semua dihidupkan lagi, wazatahum mithlahum ma'ahum. Ditambah dengan jumlah yang sama. Wahud dan mengambillah engkau Ayub biadika dengan tangan engkau. Dihtan pada satu ikat, sak bongkok, satu ikat lidi. Jumlahnya ada 100. Fadrib maka memukulkanlah engkau Ayub bihi dengan satu ikat lidi, wala tahnath dan jangan melanggar engkau. Dan engkau Ayub ambillah satu ikat lidi yang jumlahnya 100 dan pukulkanlah ke istri kamu dan kamu jangan melanggar. Jangan menerjang pada sumpah yang telah kamu ucapkan. Itu dalam riwayat diterangkan bahwa setelah Ayub itu sakitnya sudah lama dan istrinya dengan setia melayani dan meramut kepada Nabi Ayub. Lama-lama terus setan itu menggoda kepada istrinya Nabi Ayub. Ilama tasbirin. Sampai kapan kamu bisa sabar untuk meramut Ayub yang sakit begitu parah udah. Akhirnya istrinya itu datang kepada Ayub karena godaan setan tadi dan dia menyampaikan kepada Ayub, ilama tahadzal bala. Wahai Ayub, sampai kapan cobaan ini? Nah, dengan ucapan itulah maka Nabi Ayub itu marah dan dia sumpah insafahullahu layot riban naha mi'ata sautin. Jadi sumpah nanti kalau Allah menyembuhkannya akan memukul kepada istri tadi 100 kali cambukan. Nah, biar dia tidak menerjang pada sumpahnya itu, Allah perintahkan untuk mengambil satu lidi, jumlah 100, satu bongkok, sekali pukulan kepada istrinya. Dalam cerita itu ya, istri udah karena diganggu oleh setan, akhirnya meninggalkan Nabi Ayub, dan Ayub sumpah seperti tadi itu. Nanti kalau Allah menyembuhkan saya, akan aku pukul kamu 100 kali. Nah, biar tidak menerjang pada sumpahnya itu, oleh Allah diperintah untuk mengambil satu ikat lidi yang jumlahnya 100 sekali pukulan kepada istrinya. Inna sesungguhnya aku Allah wajadnahu, menjumpai aku Allahu pada Ayub sabiron orang yang sabar. Jadi aku jumpai bahwa Ayub adalah orang yang sabar, luar biasa sabarnya. Sakit selama 18 tahun. Kadang kalau kita sakit, ya nggak lama lah itu sudah mengeluh, sudah menggerutu. Tapi Ayub dengan sabar menjalani sakitnya itu. Ni'mal abdu, sebaik-baiknya hamba adalah Ayub. Ayub adalah hamba yang terbaik.
Innahu sesungguhnya Ayub iku awabun, banyak kembalinya. Dia banyak bertobat kepada Allah. Orang itu bisa menikmati berapa nilai kesehatan ketika Allah coba keadaan sakit. Ketika asam uratnya kambuh, kakinya bengkak, jangankan untuk berjalan, berdiri aja nggak bisa. Diem itu rasanya sakitnya cenut-cenut itu. Wah, susahnya luar biasa. Itu baru beberapa saat atau berapa hari lah sudah ya menggerutu, bahkan kadang menangis karena tidak menahan rasa sakitnya. Ayub ini selama 18 tahun dia jalani dengan sabar. Maka ada ulama mengatakan as-sihhatu tajun. Kesehatan itu merupakan mahkota. Ala ru'usil asihha, yang nempel di kepalanya orang-orang yang sehat. La yarahu ilal mardo. Gak ada yang tahu mahkota itu kecuali orang yang keadaan sakit. Orang bisa menikmati, bisa mensyukuri betapa besar nilai sehat itu kalau dicoba keadaan sakit, kemudian dia itu bisa sembuh. Alhamdulillah. Sembuh dari sakitnya. Kalau dia itu belum merasakan sakit, maka perasaannya, kesehatannya itu dianggap hal yang biasa. Orang bisa melihat, oh biasa. Orang hidup itu memang harus melihat. Orang bisa mendengar, itu biasa. Orang hidup harus mendengarkan. Orang bisa menggerakkan tangan, kaki, itu biasa. Tapi ketika dicoba oleh Allah baru terasa. Ternyata kesehatan nilainya sangat mahal. Maka disyukuri kesehatan itu untuk bisa melaksanakan ibadah dengan benar yang berdasarkan kitabillah wa sunnatin nabiyyi. Harapannya bisa berhasil sukses masuk surga, selamat dari neraka. Sesuai firman Allah, wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin. Wadhkur, dan menyebutkanlah engkau Muhammad ibadana pada hambaku Ibrahimah, Nabi Ibrahim. Ceritakan tentang hambaku yang bernama Ibrahim. Wa Ishak, dan Ishak, ini putranya Nabi Ibrahim. Wa Yakub, dan Yakub, ini cucunya Nabi Ibrahim. Ulil aidi, mempunyai kekuatan. Kekuatan dalam melaksanakan ibadah. Wal absor, dan penglihatan. Ya, dia itu ya cerdas, ya kuat imannya. Di dalam masalah agama itu dia betul-betul ya kuat, istiqomah, pinter, ya cerdas. Inna, sesungguhnya aku Allah, akhlasnahum, mengkhususkan aku Allah pada mereka, memurnikan aku Allah pada mereka, bikhalisotin, dengan perkara yang khusus, dengan yang khusus, yang murni, zikrot, dari ingat pada desa akhirat. Jadi aku khususkan mereka bertiga, Nabi Ibrahim, Ishak, dan Yakub itu dalam hidupnya itu khusus selalu ingat pada desa akhirat. Yang dinomor satukan urusan akhirat. Sehingga apapun yang terjadi nggak akan goyah keyakinannya. Tantangannya besar, tetap bisa sabar dalam berdakwah, memperjuangkan agamanya Allah. Wa innahum, dan sesungguhnya mereka, Nabi Ibrahim, Ishak, dan Yakub, indana, di sisiku Allah, laminal mustafaina, niscaya beberapa orang yang dipilih, al-akhyari, ya beberapa pilihan. Jadi bertiga itu adalah orang-orang yang pilihan dan betul-betul terpilih. Dipilih oleh Allah untuk bisa menegakkan aturan Allah, untuk bisa berjuang
membela agamanya Allah. Dipilih menjadi rasulnya Allah. Wadkur dan menyebutkanlah engkau Muhammad Ismaila pada Nabi Ismail. Hai Muhammad, ceritakanlah tentang Nabi Ismail. Wal Yasa dan Nabi Yasa. Wa Dzal Kifl dan Dzal Kifl. Wa kulun dan masing-masing Nabi Ismail, Yasa dan Dzal Kifl itu minal akhyar dari pilihan. Di beberapa pilihan. Orang-orang yang terpilih. Kalau dalam cerita itu Dzal Kifl itu bukan seorang nabi. Tapi dia itu orang yang kaya dan berwibawa, orang yang kuat. Dia selalu menanggung, menjamin keselamatan para pejuang, para nabi yang dimusuhi oleh orang-orang kafir. Itu Dzal Kifl, mempunyai tanggungan. Hadza ini Al-Quran iku zikrun, peringatan. Quran itu merupakan peringatan. Ya, banyak penjelasan, banyak cerita-cerita yang diungkap tuntas di dalam Al-Quran ini. Bisa menjadi peringatan, menjadi mau'idhah bagi orang yang membaca. Dan juga mau bertadabbur, mau berangan-angan tentang isi Al-Quran. Wa inna lil muttaqin, dan sesungguhnya bagi orang-orang yang takwa, opo lah husna ma'abin, niscaya baiknya tempat kembali. Untuk orang-orang yang takwa itu adalah tempat kembali yang baik. Memang Allah siapkan orang takwa itu nanti ditempatkan yang terbaik, yaitu jannatin, beberapa surga. Jannati adnin, beberapa surga yang tetap. Tetap itu tidak berubah. Jadi kenikmatan yang abadi di dalamnya. Mufattahatan, dibuka. Lahum, untuk mereka muttaqin, opo al-abwabu, beberapa pintu. Jadi beberapa pintu surga itu dibuka, disiapkan untuk orang-orang yang takwa. Muttaqiina, orang-orang yang bersandaran, lelehan, fiha, di dalam surga. Mereka duduk bersandar, santai di surga sana. Yad'una, minta mereka. Fiha, di dalam surga, bifakihatin, dengan buah-buahan, katsiratin, yang banyak, wa syarobin, dan minuman. Jadi ahli surga, orang-orang yang takwa itu duduk santai di surga sana, mereka minta buah-buahan yang banyak dan juga minuman. Cukup mengatakan subhanakallahumma, akan datang apa yang dia inginkan. Selesai menikmati, dia mengucapkan walhamdulillahirabbil alamin. Nganggur ngetekur, itu kalau ada di surga sana. Wa indahum, dan di sisi mereka ahli surga muttaqin tadi, qasiratut tarfi, beberapa perempuan yang pendek penglihatannya, atrobun, yang serasi, yang setel. Jadi di sisi mereka ahli surga muttaqin tadi itu adalah para bidadari yang memperpendek penglihatannya. Dalam arti yang dia lihat hanya suaminya, tidak melihat yang lain. Fala yanzuruna ila ghairihim. Atrob itu yang serasi, setel. Jadi umurnya itu sama, yaitu salasun wa salasuna sanah, 33 tahun. Jadi umur 33 tahun. Sama, serasi. Beda dengan di dunia. Itu terkadang suaminya sudah
umur 70 tahun, istrinya umur 17 tahun. Nah, itu di dunia. Di sana serasi. Tampannya, ya tampan, cantik, umurnya hampir sama, antara 33 tahun. Hadza ini surga. Ma apa-apa tu'aduna yang dijanji kalian liyaumil hisabi di dalam hari hisapan. Jadi ini surga itu dijanjikan untuk kalian nanti di hari hisapan, yaitu di hari kiamat. Memang sementara ya berjuang untuk bisa mentaati aturan Allah dan Rasul. Sabar. Nanti hari hisab akan mendapatkan hasilnya, yaitu surga. Inna hadza sesungguhnya ini surga. La rizquna nisya rizkiku Allah. Pemberianku Allah. Malahu tidak ada lahu bagi rizki min nafatin dari habis. Surga itu pemberianku dan tidak akan habis. Tidak mengenal musim. Apapun yang diminta itu ada. Kalau di dunia, terkadang kalau bukan musimnya, kita nyari nggak ada. Musim durian misalnya, kita nyari banyak durian. Tapi ketika habis musimnya, sulit untuk mencari. Habis. Tapi kalau di surga sana, tidak ada habisnya. Tidak mengenal putus. La maqtu'atin wala mamnu'ah. Nggak diputus, nggak dicegah. Nggak ada pantangan. Kalau di dunia, waktu masih melarat, dia pengen makanan yang enak, nggak punya uang. Ketika sudah kaya, pengen yang enak, nggak boleh oleh dokter, karena banyak penyakit yang komplikasi. Kalau sampai nekat makan itu, nanti sakitnya bisa kambuh. Itu di dunia, tapi di sana nggak ada putus, tidak mengenal pantangan. Apapun yang diminta oleh Allah dikasih. Hadza ini surga. Di surga ini memang Allah berikan, Allah siapkan untuk orang-orang yang takwa. Wa inna litogin, dan sesungguhnya bagi orang-orang yang lacut, la syarra ma'abin, jeleknya tempat kembali. Nah, kebalikannya ini. Bagi orang-orang yang lacut adalah jeleknya tempat kembali. Dalam arti ya, mereka dimasukkan jahanama pada neraka jahanam. Yaslaunaha, masuk mereka pada neraka jahanam. Jadi orang-orang yang lacut, waktu di dunia tidak mau beriman, dia banyak mengerjakan hal-hal yang dilarang oleh Allah Rasul, dia kufur, dia menentang, dapat tempat yang jelek, yaitu neraka jahanam yang mereka masuk di dalamnya. Fabi'sal mihadu, maka sejelek-jelek tempat, sejelek-jeleknya alas, lemek, itu adalah neraka jahanam. Hadza ini, siksa neraka jahanam, fayadzukuhu, hendaklah merasakan mereka, hu pada hadza, rasakan ini. Hamimun, air panas, wa ghassakun, dan nanah wu, air yang panas. Betapa tidak panas. Kalau dalam hati diterangkan bahwa api neraka itu dibakar selama 3000 tahun. Kita ala nari alfasanatin hattah marot. 1000 tahun pertama warna merah. Summa kita ala alfasanatin hatta bayadot. Summa kita ala alfasanatin hatta swadat faya sautan mudlimah. Jadi airnya pun juga sangat panas. Wa ghassakun dan nanahwu. Nanahwu itu ya, nanah itu apa? Kalau bisul misalnya, bisul yang sudah jebrot itu nanti ada keluar nanah yang campur dengan darah.
Itu namanya nawuk, baunya itu Masya Allah. Itu nanti jadi minuman bagi togin, orang-orang yang semasa di dunia ini tidak mau beriman. Dia melanggar, dia maksiat, menerjang aturan yang ada. Wa akharu dan yang lain, min syaklihi dari semisal siksa, azwajun, macam-macam. Jadi masih banyak siksa yang bermacam-macam yang semisal. Bukan hanya hamim maghosa saja, masih banyak siksa yang lain yang ada di dalam neraka. Hadza ini faujun, golongan. Ini ucapan malaikat. Hadza faujun, ucapannya malaikat yang menjadi juru kunci neraka Jahanam. Dia berkata kepada pemimpinnya orang-orang kafir. Hadza ini faujun, golongan. Muqtahimun, yang masuk ma'akum, beserta kalian. Jadi malaikat juru kunci neraka Jahanam bilang, ini loh muridmu masuk bersama kalian, kalian gurunya, bersama-sama ada di dalam neraka. La marhaban. La marhaban. Ini jawaban dari gurunya atau orang yang diikuti. La marhaban, tidak ada untung bihim, dengan mereka, faujun. Wah, kalau mereka ikut bersama saya di sini di neraka, maka nggak ada keuntungan. Innahum, sesungguhnya mereka semua, solun nari, orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Mereka semua itu masuk ke dalam neraka. Di mereka faujun, ya, bersama-sama masuk ke dalam neraka. Qalu, berkata mereka pengikut, jadi muridnya, bal, bahkan antum, kalian guru, la marhaban, tidak ada untung bikum, dengan kalian. Ketika guru mengatakan la marhaban bihim, wah, enggak untung mereka kalau masuk ke dalam neraka ini. Muridnya juga jawab, bal antum la marhaban bikum, kalian pun juga tidak akan beruntung, sama. Karena antum, kalian guru, qaddamtumuhu, mendahulukan kalian, hu, pada siksa neraka, lana, pada saya. Jadi justru kalianlah tidak ada untung, karena kalian mendahulukan siksa ini untuk saya. Jadi gara-gara kamu itulah sehingga kita juga ikut masuk ke dalam neraka. Fabi sal koror, maka sejelek-jeleknya tempat tetap, yaitu di dalam neraka. Qalu, berkata mereka pengikut, Rabbana, wahai Tuhanku, man, orang, qaddama, yang telah mendahulukan, siapa orang, lana, padaku, hadza, pada ini, siksa, fazidhu, maka menambahilah engkau Allah, hu, pada orang, azaban, pada siksaan, di'fan, yang berlipat, finnari, di dalam neraka. Ya Allah, orang yang telah mendahulukan saya pada ini neraka, maksudnya gara-gara dia aku masuk ke dalam neraka, maka berilah dia itu lipatan siksa di dalam neraka. Itu doa murid untuk gurunya.
Wa qalu, dan berkata mereka orang-orang kafir yang di neraka itu. Kalau udah di dalam neraka, guru dan muridnya itu udah semua terkena siksa. Mereka mengatakan, ma apakah lana bagi saya? Lanaro, tidak melihat saya. Rijalan, pada beberapa orang laki-laki. Kuna, yang ada aku, ada kita. Na'udduhum, menganggap kita hum pada mereka. Minal asro, dari orang-orang yang jelek. Setelah ada dalam neraka semuanya, mereka bilang, ya kepada sesama temannya yang ada di neraka. Dulu itu aku ada orang-orang aku anggap dia itu orang yang jelek. Kok aku tidak melihat ya? Di mana dia? Dulu dia ngaku paling benar sendiri. Wah. Terus kok sekarang saya tidak ada, di mana dia? Dulu aku anggap dia orang yang paling jelek. Cari-cari kok tak ada itu. Kemana dia? Kalau zaman dulu seperti ya orang-orang Islam yang fakir, Bilal, Ammar, Suhaib, itu oleh orang-orang kafir dianggap orang yang jelek, orang yang hina, dicaci, dimaki, diolok-olok. Tapi sekarang aku tidak melihatnya, di mana dia? Attakhadnahum, mengambil akunya ahli neraka, hum pada mereka rijalan, sikhrian, pada penghinaan. Dulu mereka itu selalu aku hina, aku caci, aku maki. Atau sikhrian, apa? Hina bisa. Am ataukah zagot, nyimpang. Anhum, dari mereka, opo al-absor, beberapa penglihatan. Kok aku tidak lihat ya, dulu orang-orang yang aku anggap hina, aku caci, aku maki dia. Sekarang kok tidak ada, di mana dia? Atau memang penglihatan saya ini nyimpang. Dia ada di sini, tapi aku tidak melihatnya. Apakah orang-orang yang di dunia dulu saya anggap asor, hina, itu anggapan yang salah? Sehingga saya tidak melihat di neraka. Atau dia ada di neraka sini, tetapi aku tidak tahu, tidak melihatnya. Inna dzalika, sesungguhnya demikian itu kelakuan, lahakun, niscaya hak. Takhasumu ahlin nari, bertengkarnya ahli neraka. Jadi gegernya ahli neraka antara guru dan murid. Bahkan dia juga mencari mana-mana orang dulu aku hina. Itu cerita hak, betul-betul terjadi. Kul, berkatalah engkau Muhammad, innama ana, sesungguhnya aku, mungdzirun, orang yang menakut-nakuti. Sampaikan wahai Muhammad bahwa aku tugasnya untuk menakut-nakuti. Menyampaikan berita-berita yang menakutkan. Dalam arti, kalau sampai tidak mau menerima, bahkan dia sombong, dia menolak, memusuhi, nanti ancamannya adalah neraka. Wa ma min ilahin, dan tidak ada dari Tuhan, illallah, kecuali Allah. Al-Wahidu, zat yang esa. Al-Qaharu, zat yang memaksa. Jadi Tuhan itu cuma satu, yaitu Allah. Allah zat yang maha memaksa. Dalam arti, hamba itu dipaksa oleh Allah untuk melaksanakan aturan. Perintah-perintahnya. Kalau mau, masuk surga. Kalau nggak mau, diancam neraka. Bukti rasa syukur Allah kepada hamba yang mau
menetapi syariatnya Allah, peraturan-peraturannya Allah, maka dia dimasukkan dalam surga. Bagi yang tidak mau mentaati syariat Allah, aturan Allah, maka dia dimasukkan ke dalam neraka. Allah itu adalah Rabbus samawati, Tuhannya beberapa langit, wal ardi, dan Tuhannya bumi. Wama, dan apa-apa bainahuma, antara keduanya. Jadi Allah zat yang esa, zat yang memaksa, itu adalah Tuhannya langit dan bumi. Tuhannya antara langit dan bumi. Semuanya itu Tuhannya adalah Allah. Al-Aziz, zat yang maha mulia. Zat yang maha menangan. Siapapun tidak akan bisa mengalahkan kehendaknya Allah. Al-Ghaffar, zat yang maha memaksa. Kalau dia mau bertobat dengan taubatan nasuha, Allah ngasih pintu maaf untuk dia, dimaafkan. Asalkan betul-betul tobat dengan taubatan nasuha. Qul, berkatalah engkau Muhammad, huwa Quran, huwa Quran itu nabaun, cerita, azimun, yang besar. Wahai Muhammad, sampaikan kepada orang-orang kafir Mekah bahwa Al-Quran itu merupakan cerita yang besar dan kabar yang betul-betul penting. Di dalamnya itu banyak menceritakan hal-hal yang menentukan, hal-hal yang orang itu bisa terbuka pemikirannya, bisa tadabbur. Itu semuanya diungkap, diceritakan dalam kitab Al-Quran. Juga banyak syariat-syariat, aturan-aturan. Bagi yang mau netepi, dia beruntung dunia sampai akhiratnya. Tapi yang tidak mau, dia menentang, dia melanggar, maka diancam siksa dunia sampai di akhiratnya. Semuanya itu diungkap dalam kitab Al-Quran. Antum kalian, anhu, dari nabaun azim, mu'riduna, orang-orang yang berpaling. Quran itu cerita yang besar. Di dalamnya itu banyak hal-hal, banyak cerita-cerita yang besar, yang menentukan. Tapi kalian orang-orang Mekah justru malah berpaling. Tidak mau mendengarkan, tidak mau tadabbur, berangan-angan tentang makna dan isi dari Al-Quran itu. Makana, tidak ada, ikuli, bagi saya Nabi Muhammad, opo min ilmin, ilmu, bil malail a'la, dengan perkumpulan yang luhur, il yakhtasimuna, ketika bertengkar mereka, ketika padu mereka. Aku tidak punya ilmu dengan malail a'la ketika mereka bertengkar. Jadi pada waktu Allah akan menciptakan Mbah Adam dan para malaikat itu protes, aku nggak tahu ilmunya, aku nggak ada di situ. Aku bisa cerita itu karena betul-betul itu wahyu dari Allah. Iyuha, tidak diwahyukan, ilayya, pada saya. Illa, kecuali, annama ana, sesungguhnya aku, nadhirun, orang yang menakut-nakuti, mubinun, yang jelas. Tidak diwahyukan kepada saya, kecuali tugas saya hanyalah orang yang menakut-nakuti yang jelas. Saya menyampaikan, Allah memberi wahyu, aku sampaikan, itu tugas saya. Ini ada dua keterangan. Yang pertama adalah mansuh, nasihnya adalah saif. Dalam arti, tidak hanya menakut-nakuti saja, kalau mereka tidak mau iman, maka harus diperangi. Terus keterangan yang kedua, ini tidak mansuh.
Karena ini adalah cerita. Nabi itu menceritakan tentang pertengkarannya atau gegernya para malaikat protes kepada Allah ketika Allah itu akan menciptakan manusia. Idqala ketika berfirman sapa rabbuka Tuhan engkau Muhammad lil malaikati pada malaikat. Ini sesungguhnya aku Allah iku khaliqun zat yang menjadikan basyaron pada manusia mintinin dari tanah liat. Yaitu gegernya adalah ketika Allah itu berfirman kepada para malaikat bahwa aku Allah menciptakan manusia dari tanah liat. Malaikat protes waktu itu. Ya Allah, kenapa engkau akan menjadikan makhluk yang mereka itu selalu geger, selalu bertengkar. Aku loh orang yang selalu mensucikan kepada engkau. Banyak cerita panjang itu. Udah diungkap di surat Al-Baqarah insya Allah itu. Fa'idha sawaitu maka ketika menyempurnakan aku Allah hu pada basyaron wa nafaktu dan meniup aku fihi di dalam basyaron min ruhi dari rohku Allah faqa'u maka jatuhlah kalian malaikat lahu pada basyaron sajidina orang-orang yang sujud. Para malaikat, aku jadikan manusia dari tanah liat. Ketika nanti udah aku sempurnakan, udah aku tiup nyawa untuknya di dalamnya, jadi manusia betul, kalian semuanya malaikat harus sujud kepada basyaron, yaitu Mbah Adam. Fasajada maka sujud sopal malaikatu malaikat, kulhum kesemuanya malaikat, ajma'una kesemuanya. Jadi semua malaikat itu sujud kepada Adam. Karena itu perintah dari Allah. Illa kecuali iblis. Hanya iblis yang tidak mau sujud. Loh, kan malaikat diperintah, kenapa iblis juga termasuk? Ya ini namanya, walaupun ya diperintah itu malaikat, tapi semua itu kena. Namanya apa? Majas mursal min dzikri juz'i birodatil kul. Disebut sebagian, maksudnya adalah semuanya. Nah, ya contoh yang gampang sajalah. Kalau kita ke warung misalnya, bilang, kopi. Tapi, bilang kopi saja, udah mafhum itu. Nanti mesti ada airnya, ada gulanya, ada gelasnya, ada sendoknya, ada lepeknya. Belum cuma kopi bilangnya. Jadi iblis juga termasuk diperintah oleh Allah untuk sujud. Tapi dia menolak. Istakbaro sombong sapa iblis. Wakana dan ada sapa iblis minal kafirin termasuk orang-orang yang kafir. Iblis dia sombong dan tergolong orang kafir. Qala berfirman sapa Allah. Ya iblis, ma apakah mana'aka mencegah opo ma pada engkau antas juda bahwa sujud engkau. Lima pada apa-apa kholak kok tu yang telah menjadikan aku Allah biyadaya dengan kedua tanganku. Hei iblis, kenapa? Apa yang mencegah kamu untuk sujud pada apa yang telah aku ciptakan dengan kedua tangan saya Allah? Astakbarta adakah sombong engkau? Am ataukah kunta ada engkau? Minal ali dari orang yang sok sombong kemeluhur, orang yang sombong ya, sama dengan istakbarta itu. Apa kamu orang yang sombong? Kau tidak mau melaksanakan perintahku untuk sujud kepada Adam. Qala berkata sapa iblis, anak aku khairun lebih baik.
minhu daripada basyaron. Ya Allah, aku tidak mau sujud kepada basyaron, kepada Adam. Karena apa? Aku tuh lebih baik, lebih hebat, kata iblis. Khalaqtani, menjadikan kau Allah padaku minarin dari api. Ya Allah, kau jadikan saya itu dari api. Wa khalaqtahu, dan menjadikan kau Allah hu pada basyaron Adam minti ini dari tanah liat. Bahannya itu ya Allah lebih bagus saya daripada Adam. Aku tidak mau sujud. Kau jadikan saya dari api dan kau jadikan Adam dari tanah. Aku lebih hebat ya Allah. Qala, berfirman sapa Allah. Fakhruj, maka keluarlah engkau iblis minha, dari surga. Fa innaka, maka sesungguhnya engkau iblis rojimun, diranjam. Sekarang juga iblis, pergi kamu. Diusir. Karena enggak taat oleh Allah, diusir dia dari neraka. Kamu dilempar, ditundung untuk keluar dari surga. Tadi apa tadi? Ya. Jadi ditundung, diusir untuk keluar dari surga. Karena apa? Dia nggak taat. Padahal kalau menurut riwayat, dia itu sudah ibadah selama 2000 tahun. Satu perintah dia nggak taat. Amal ibadah selama 2000 tahun semuanya itu hangus. Bahkan iblis di sini oleh Allah ditundung untuk keluar dari surga. Wa inna alaika, dan sesungguhnya tetap atas engkau iblis opo laknati, laknatku. Ila yaumidin, sampai hari pembalasan. Udah, kamu dapat laknat dari saya sampai hari pembalasan, sampai hari kiamat. Qala, berkata sapa iblis, Rabbi, wahai Tuhanku, fa'angzirni, maka menunggulah engkau padaku, ila yaumi yub'atsun, sampai hari yub'atsun, dibangkitkan mereka. Jadi fa'angzirni itu menunggu, dalam arti ada dua penjelasan. Menunggu yang pertama itu dia minta tempo sampai bisa hidup sampai hari kiamat. Yang pertama. Keterangan kedua, minta tempo siksa, dalam arti dia minta untuk enggak disiksa sampai hari kiamat. Ya Allah, beri aku tempo sampai hari kiamat, sampai hari mereka dibangkitkan, hari kiamat maksudnya. Tempo untuk hidup sampai hari kiamat, tempo enggak disiksa sampai hari kiamat. Qala, berfirman sapa Allah, fa innaka, maka sesungguhnya engkau iblis minal mungdzirin, dari orang-orang yang diberi tempo. Permintaanmu dikabulkan. Sampai sekarang itu iblis masih hidup. Tapi anak turunnya iblis, mereka mati. Wal jin, wal ins yamutun, mereka mati. Tapi iblisnya masih ada. Sampai sekarang. Karena apa? Oleh Allah diberi umur yang panjang. Sampai ila yaumil wakti. Sampai harinya waktu al-maklum, yang diketahui. Yaitu hari kiamat. Qala, berkata sopo iblis, fa bi izzatika, maka dengan kemuliaan engkau Allah, la ughwiyanahum, sungguh akan menyesatkan aku pada mereka, Adam dan anak turunnya, ajma'ina, kesemuanya. Ya Allah, demi kemuliaan Engkau, aku akan menyesatkan pada anak turunnya Adam semuanya. Jadi udah menjadi sumpahnya itu. Akan berusaha berbagai cara. Kalau dalam ayat lain diterangkan, fabima awaitani laqautana lahum siratal mustaqim. Tsumma la'atyanahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Segala arah dia akan mengganggu, akan mempengaruhi kepada anak turunnya Adam. Illa, kecuali ibadaka, hamba engkau Allah, minum dari mereka al-mukhlasin, yang dimurnikan. Kecuali yang tidak bisa aku sesatkan adalah hambamu yang dimurnikan, yaitu orang-orang yang beriman. Iblis tidak bisa itu.
Orang iman yang faham betul, itu nggak akan mudah untuk dipengaruhi oleh iblis dan bala tentaranya. Fakihun wahidun asyaddu ala syaiton min alfi abid. Satu orang yang faham bagi setan menggodanya lebih berat daripada 1000 orang ahli ibadah tapi tidak faham. Jadi mukhlas itu ya orang Islam dimurnikan betul, orang iman dimurnikan, dia faham. Sehingga tidak mudah terpengaruh oleh bujuk rayunya iblis laknat jahanam. Qala berfirman siapa Allah? Fal haqqu maka kebenaran. Fal haqqu maka benar, maksudnya akulah benar. Ana al haqqu. Wal haqqu dan pada kebenaran aku berkata aku. Aku benar. Dan akul haqqu aku berkata benar. Jadi firman Allah yang Allah sampaikan semua itu adalah benar. Yaitu la'amla'anna, sungguh akan memenuhi aku Allah. Jahannama pada neraka jahanam mingka dari engkau iblis. Wa miman dan dari orang tabi'aka. Mengikuti siapa orang pada engkau, minhum dari mereka. Ajma'ina ke semuanya. Jadi aku benar, kata Allah. Dan yang aku ucapkan adalah benar, bahwa aku akan memenuhi neraka jahanam dari kamu dan semua pengikut-pengikutmu. Aku masukkan mereka ke dalam neraka jahanam. Qul berkatalah engkau Muhammad, ma as'alukum tidak minta aku pada kalian, ale atas ma atau menyampaikan risalah min ajrin dari opah. Aku menyampaikan risalah ini tidak minta opah pada kalian. Wa ma'ana dan tidak ada aku minal mutakalifin dari orang yang memaksa. Aku tidak memaksa. Kamu mau ya silahkan, tidak juga silahkan. Aku hanya menyampaikan, dan minta opah, dan minta bayaran. Mau silahkan, tidak mau itu urusan kalian. Mansuh ini, nasihnya Saif. Berarti harus dipaksa itu. Kalau mereka tidak mau harus diperangi. In huwa tidak ada Al-Quran, tidak ada huwa Al-Quran, ila kecuali zikrun peringatan lil alamina bagi alam semesta. Jadi Quran itu merupakan peringatan bagi alam semesta, maksudnya orang-orang ada di alam dunia. Memang Allah mengutus Nabi Muhammad itu ya untuk semuanya. Kafatan linas. Nabinya adalah satu Nabi Muhammad. Kalau zaman dulu sebelum Nabi Muhammad itu ya nabi-nabi ya sifatnya lokal, hanya kepada kaumnya saja. Tapi untuk Nabi Muhammad sebagai khotamul anbiya dan nabi itu diutus oleh Allah untuk semuanya manusia, termasuk kepada kita semuanya. Zikrul lil alamin. Ketika kita membaca Al-Qur'an itulah peringatan. Kalau orang iman, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Bagi orang iman dibacakan ayat itu bisa menambah imannya. Wala ta'lamunna dan saya sungguh akan mengetahui kalian orang-orang kafir Mekah nabahu pada ceritanya Al-Qur'an. Ba'dahin setelah masa. Jadi kalian orang-orang kafir Mekah sungguh akan tahu tentang ceritanya Al-Qur'an setelah masa. Nanti akan ngerti bukti apa yang diterangkan dalam kitab Al-Quran. Nanti ada kehidupan setelah mati, kalian akan tahu. Juga nanti ada hari kiamat, ada hari kebangkitan, ada surga, ada neraka. Itu semua diungkap dalam Al-Quran dan kalian akan melihatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tanzilul kitabi, diturunkannya kitab Al-Quran maksudnya, iku minallahi dari Allah, Al-Aziz zat yang maha mulia, Al-Hakim zat yang maha menghukumi. Jadi diturunkannya kitab Al-Quran ini dari Allah, zat yang mulia juga maha menghukumi. Ini betul-betul wahyu dari Allah, bukan hasil pemikirannya Nabi Muhammad seperti yang mereka orang kafir tuduhkan. Inna sesungguhnya aku, Allah,
iku anjalna menurunkan aku Allah, ilaika pada engkau Muhammad, alkitab pada kitab, bil haqqi dengan benar, dengan hak. Fa'bud maka menyembahlah engkau Muhammad, Allah pada Allah. Mukhlison dengan memurnikan, lahu pada Allah, ad-dina pada agama. Jadi aku turunkan kitab dengan hak. Ini benar. Maka engkau Muhammad menyembahlah kepada Allah dengan memurnikan agama hanya untuk Allah. Tidak dicampuri bid'ah, khurafat, syirik maupun takhayyul. Karena orang-orang musyrik pada waktu itu mereka menganggap bahwa Quran itu enggak benar. Itu adalah termasuk asatirul awalin, mereka bilang. Dustanya orang-orang yang awal. Apa yang Muhammad ceritakan, itu sudah diceritakan orang-orang dulu. Katanya orang mati bisa hidup lagi. Tapi hanya sebatas cerita, buktinya mana? Bapak saya, kakek saya, nenek moyang saya tidak satu pun mereka bisa hidup kembali. Bohong itu Muhammad itu. Itu anggapan mereka. Maka Allah menjelaskan bahwa Quran itu hak, benar, itu betul wahyu dari Allah. Maka engkau Muhammad beribadah kepada Allah, hanya memurnikan agama untuk Allah. Tidak dicampuri bid'ah, khurafat, syirik maupun takhayyul. Hanya Allah zat yang esa. Logikanya, kalau mereka menganggap Quran itu buatan Muhammad, kalau Muhammad bisa, mereka harusnya juga bisa. Tapi nggak mungkin. Fa'tu bisuratin min mithli. Coba datangkan Quran semisalnya. Buat seperti Muhammad itu. Yang Muhammad sampaikan itu. Coba kalau bisa. Nggak bisa. Ajak semua teman-teman kamu kalau bisa. Fa'illam taf'alu walan taf'alu fattakun narallati wa quduhan naswal hijarah. Kalau kamu udah bisa melakukannya dan bisa membuat Al-Quran, takutlah pada api neraka. Karena kayu bakar neraka itu adalah manusia dan batu. Mereka menuduh, katanya Al-Quran itu adalah hasil Muhammad belajar dengan seorang guru. Dibantah oleh Allah. Orang yang diakukan gurunya Muhammad itu bahasanya ajam. Quran ini bahasa Arab, tidak mungkin. Logikanya, ketika gurunya bahasa ajam, Quran juga bahasa ajam. Tapi bahasa Arab ini. Nah, macam-macam orang kafir menuduh tentang Al-Quran ini. Allah menegaskan bahwa Quran itu hak. Itu wahyu dari Allah. Allah ingatlah nilai bagi Allah. Ad-dinul khalisu, agama yang murni. Yang Allah terima itu hanyalah agama yang murni. Betul-betul murni, tidak kecampuran bid'ah, khurafat, syirik maupun takhayyul. Walladzina, dan orang-orang ittakhadhu yang mengambil mereka min dunihi, dari selain Allah, auliya'a, pada beberapa kekasih. Jadi orang-orang yang mengambil kekasih selain Allah, berarti menyembah Tuhan selain Allah, beribadah dengan menyembah Tuhan selain Allah, berhala-berhala, patung-patung itu, atau kepada tokoh-tokoh mereka. Mereka mengatakan, mana butuhum, tidak menyembah aku pada mereka, tidak menyembah aku pada mereka, mereka min duni, illa kecuali liuqarribuna, agar mendekatkan mereka min duni, nah pada kita, ilallah, pada Allah, zulfa, dengan sungguh dekat. Orang-orang yang mengambil kekasih selain Allah, menyembah Tuhan selain Allah, mereka berkata, aku tidak menyembah berhala, kecuali sebagai wasilah untuk mendekatkan saya kepada Allah dengan sungguh dekat.
Harapannya nanti bahwa berhala yang mereka sembah itu bisa memberikan syafaat nanti di sisi Allah. Itu anggapkah, itu angan-angan mereka. Innallaha sesungguhnya Allah iku yahkumu akan menghukumi sapa Allah. Bainahum di antara mereka. Fima di dalam apa-apa. Hum mereka. Fi di dalam ma. Yakhtalifuna berselisih mereka. Jadi Allah itu akan menghukumi di antara mereka di dalam sesuatu yang mereka perselisihkan, yaitu urusan agama. Nanti Allah akan menindak yang memutuskan. Maka ayat ini mansuh. Nasihnya adalah saif. Jadi Allah akan menentukan hukum untuk mereka semuanya. Udahlah Muhammad, kamu gak usah ngurusin mereka-mereka. Biarin aja mereka itu. Makanya mansuh, nasihnya saif. Innallaha sesungguhnya Allah iku la yahdi. Tidak akan menunjukkan sapa Allah man pada orang. Huwa dia orang. Kadhibun dusta, orang yang dusta. Kafarun dan juga banyak kufurnya. Allah itu tidak akan menunjukkan orang yang dusta, orang yang banyak kufurnya. Dia bohongnya gimana? Dia punya keyakinan, punya pemahaman yang tanpa berdasarkan hujah, tanpa berdasarkan dalil, hanya mengikuti angan-angan mereka sendiri. Mereka mengatakan, katanya Allah itu punya anak. Malaikat mereka anggap sebagai anak perempuannya Allah. Wattakhadha minal malaikati inathan. Itu bohong itu. Itu pol kufurnya itu. Kalau orang-orang Yahudi, mereka mengatakan, wa qalatil yahudu Uzairuni ibnullah. Wa qalatin nasara al-masihu ibnullah. Orang Yahudi mereka mengatakan bahwa Uzair adalah anak laki-lakinya Allah. Orang Nasrani mengatakan Isa adalah anak laki-lakinya Allah. Itu bohong itu. Itu tidak benar yang mereka sampaikan, yang mereka ucapkan. Pol kufurnya. Lau arata jika menghendaki sapa Allah ayat takhidha bahwa mengambil sapa Allah walatan pada anak lastofa niscaya memilih sapa Allah mimma dari apa-apa yakhluku yang menjadikan sapa Allah ma pada apa-apa ya syau yang menghendaki sapa Allah. Andaikan Allah itu mengambil anak, pasti Allah akan memilih makhluk yang Allah kehendaki. Bukan menurut pilihan orang-orang musyrik itu. Mereka memilihkan anak perempuan, anaknya Allah. Laki-laki, anak mereka sendiri. Itu menurut mereka. Jadi seandainya atau Allah itu mengambil anak, pasti Allah akan memilih makhluk yang Allah ciptakan menurut kehendaknya Allah. Tapi subhanahu maha suci Allah. Allah maha suci. Allah nggak punya anak. Allah itu di surat Al-Ikhlas lam yalid walam yulad. Allah itu tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Allah nggak punya anak. Allah nggak punya istri. Lalu siapa? Allah ya Allah. Allah zat yang esa. Mana Allah? Memang Allah tidak kelihatan, tapi Allah itu ada. Kalau toh ada orang punya pemahaman, aku tidak percaya kalau tidak kelihatan, bohong itu. Kalau sekarang hari Jumat, orang pasti meyakini besok hari Sabtu. Ditanya sekarang, mana wujudnya Sabtu? Mana? Kelihatan tidak Sabtu itu? Ya tidak kelihatan. Lah kenapa percaya? Bisa hari Minggu, oh enggak bisa, pasti Sabtu. Nah, Allah pun
Walaupun tidak kelihatan, tapi Allah itu ada. Dengan wujud beberapa ciptaannya. Ada langit, ada bumi, ada gunung, semua itu wujud berarti Allah itu ada. Seperti ini ada meja. Meja ini ada. Pasti ada yang buat, yaitu Pak Tukang. Kalau nanya, tukangnya mana? Ya nggak ada di sini. Tapi yang buat adalah tukang. Ada matahari, ada bulan, ada langit, ada bumi. Itu ada semuanya. Ya karena adanya Allah yang menciptakannya. Huwa Allah, Allah. Al-Wahid, zat yang esa. Al-Qahar, zat yang maha memaksa. Allah itu adalah zat yang esa, zat yang memaksa. Memaksa kepada hambanya untuk menyembah hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Kalau mau, dikasih surga. Kalau tidak, diancam neraka. Khalaqa menjadikan sapa Allah as-samawati pada beberapa langit, wal ardo dan pada bumi. Bil haqi dengan benar. Allah menciptakan langit dan bumi itu dengan benar. Ada maksud dan tujuan. Semua itu membuktikan kekuasaan Allah. Membuktikan Allah itu ada, walaupun tidak kelihatan. Yukawiru. Itu ada dua makna. Yukawiru, menjalankan sapa Allah. Kalau orang Jawa bilang itu ngubengake sapa Allah. Maksudnya itu apa? Setelah malam, terus ganti siang. Setelah siang, ganti malam. Itu yukawiru. Memasukkan sapa Allah, atau menjalankan sapa Allah, al-laila pada malam, alan nahar atas siang. Wa yukawiru dan memasukkan sapa Allah, atau menjalankan sapa Allah, an-nahara pada siang, ala-lali atas malam. Jadi kalau dipakai memasukkan berarti malam yang dimasukkan atas siang. Sehingga malamnya jadi panjang. Terus siang dimasukkan ke dalam malam, berarti siangnya lebih panjang. Atau Allah menjalankan siang malam ya, malam ganti siang, siang ganti malam, terus seperti itu keadaannya. Itu bukti kekuasaan Allah. Andaikan malam terus susah kita. Atau siang terus juga susah. Bukti kekuasaan Allah dibuat gantian antara malam dan siang. Wasakhara dan memerintah sapa Allah asyamsa pada matahari. Allah perintah matahari terbit dari arah timur, terbenam dari arah barat. Terus begitu. Sampai di barat, matahari sujud di hadapan Allah. Wal qamar dan pada bulan. Allah juga memerintah pada bulan. Kecil, keluar, terus jadi besar. Bulan purnama. Nanti kembali kecil lagi. Nah, terus seperti itu. Sehingga orang bisa mengetahui hitungannya. Hisab, hitungannya tahun. Untuk menentukan kapan itu bulan Ramadan, itu biasanya dengan alat yang canggih itu melihat apakah sudah muncul bulannya. Bulan Ramadan. Nanti menjelang akhir bulan Ramadan pun dilihat lagi. Keluar enggak? Bulan Ramadan terus bulan Syawal. Itu patokannya adalah bulan. Kulun masing-masing ya jeri berjalan apa kulun. Masing-masing itu berjalan di atas relnya. Matahari ada rel sendiri, bulan juga ada rel sendiri. Liajalin sampai waktu musaman yang ditentukan. Semua itu berjalan sampai waktu yang telah ditentukan, yaitu di hari kiamat. Ala ingatlah, huwa Allah al-aziz, zat yang maha mulia, al-ghafar, zat yang maha memaksa. Alhamdulillah, jazakumullah khairah. Mudah-mudahan Allah paring manfaat dan barokah. Itulah para bapak, para ibu, para jamaah semuanya, apa yang bisa saya sampaikan pertemuan kita pada saat ini. Apabila ada kurang lebihnya atau ada hal-hal yang kurang berkenan,
Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.